Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di webinar PT STS Pratama. Sebelumnya, perkenalkan saya Hani sebagai Engineering Trainer, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LS Electric, Smart Low Voltage, dan juga Medium Voltage Panel. Karena keterbatasan waktu, saya akan menjelaskan konsep Smart Panel secara menyeluruh. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat diajukan pada sesi diskusi setelah ini. Dan apabila dibutuhkan adanya penjelasan yang lebih mendetail mengenai device-device dan juga solusi yang dapat dihasilkan, dapat langsung hubungi kontak person kami. Oke, langsung saja kita masuk ke presentasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai overview mengenai smart panel, baik itu low voltage panel maupun medium voltage panel. Kemudian yang kedua saya akan membahas mengenai why. Kenapa kita membutuhkan solusi smart panel, baik itu untuk panel low voltage dan juga untuk panel medium voltage. Kemudian yang ketiga ini kita akan membahas sistem konfigurasinya, baik dari sisi produknya, sisi sistemnya, dan juga sisi servisnya. Kemudian yang keempat di sini kita akan membahas mengenai key advantage atau keunggulan-keunggulan utama yang dapat membuat smart panel ini sebagai solusi yang dapat diandalkan. Kemudian yang kelima kita akan membahas application case, jadi aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan pada smart panel ini. Beberapa tahun belakangan ini kita semakin tidak asing dengan adanya industri yang berbasis digital, khususnya pada bidang-bidang industri utama seperti process plant, data center, manufacturing plants, dan juga large hospital, di mana industri ini tidak hanya menuntut akan adanya sistem proteksi pada kelistrikan, tetapi industri ini sudah menuntut yang lebih seperti adanya proteksi pada electrical system dan juga pada fasilitasnya. Kemudian juga adanya efisiensi atau operational efisiensi baik pada personilnya dan juga equipment yang ada. Dan juga dibutuhkan adanya energy management sehingga bisa menghasilkan energy saving yang lebih tinggi lagi. Solusi-solusi ini semua ada pada smart panel, baik itu pada low voltage panel dan juga pada medium voltage panel. Kalau kita bandingkan dengan panel yang kita gunakan saat ini atau kita sebut juga dengan conventional panel, baik itu untuk distribution panel, low voltage panel ataupun medium voltage panel. Jadi panel-panel ini dilengkapi dengan breakers, relay, instrumentasi, di mana dihubungkan dengan SCADA. SCADA ini fungsinya sebagai sistem monitoring dan juga sistem protection terhadap bahaya-bahaya yang dapat terjadi. Tetapi apakah hal ini cukup? Dengan adanya kebutuhan pelanggan akan sistem yang lebih canggih, sistem yang memiliki peningkatan pada keandalan, kenyamanan, dan juga efisiensi berbasis digital, dibutuhkan adanya solusi yang lebih canggih, yaitu solusi smart panel. Di mana solusi smart panel ini memiliki smart equipment. Jadi smart equipment ini dapat menghasilkan data-data digital dan juga dibutuhkan adanya modul komunikasi untuk mengambil dan mentransmisikan data-data digital tersebut ke HMI, di mana di HMI ini sebagai display sehingga kita dapat melakukan analisa lebih lanjut. Ataupun kita bisa menghubungkannya dengan IoT, sehingga di sini kita bisa mengakses melalui mobile phone. Smart panel ini adalah penggabungan atau pengintegrasian akan device berbasis Internet of Things dengan conventional panel, sehingga di sini kita bisa mengambil data-data digital dan juga dapat kita olah untuk melakukan analisa lebih lanjut mengenai sistem diagnosanya, sistem operasinya, dan juga analisa servisnya. Dengan solusi ini kita bisa meningkatkan keandalan, kenyamanan, dan juga efisiensi yang dapat dijadikan sebagai fondasi pelayanan transformasi digital di masa yang akan mendatang. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada diagram untuk sistem yang konvensional. Jadi untuk sistem yang konvensional ini fungsinya hanya untuk melakukan sistem monitoring dan juga fault analysis dengan mengumpulkan data-data yang dihasilkan oleh device yang ada di bawahnya seperti relay dan juga breakers. Kemudian data-data ini akan dikumpulkan pada PLC dan juga pada PLC ini akan dikirimkan ke SCADA melalui kabel. Berbeda dengan sistem yang lebih smart. Jadi untuk smart system ini fungsinya lebih banyak dibandingkan sistem yang konvensional. Tidak hanya untuk melakukan sistem monitoring dan juga fault analysis,
Smart system ini bisa melakukan fault prediction, alarm energy analysis, energy management, dan juga energy control. Sehingga di sini kita bisa melakukan prediksi pada gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada sistem kita. Dengan perluasan fungsi, pastinya akan semakin banyak data-data yang dibutuhkan, semakin banyak data-data yang diolah pada smart system ini. Nah, hal inilah yang membuat sistem ini susah diadaptasikan pada sistem yang konvensional karena dibutuhkan adanya pengolahan data yang cepat dan juga banyak. Maka itu, pada smart system ini dibutuhkan adanya smart equipment. Smart equipment yang memiliki kecepatan yang lebih tinggi, memiliki modul komunikasi tanpa kabel, dan juga dibutuhkan adanya dukungan IoT sehingga dapat mengumpulkan data, mengolah data dengan cepat dan juga mudah. Nah, hal yang paling ditakutkan, masalah yang paling besar ketika kita menggunakan smart panel itu adalah cost atau biaya. Di sini pastinya smart system ini memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan equipment pada konvensional panel. Tetapi sebetulnya yang membuat dia mahal adalah karena kita tidak menggunakannya dengan tepat. Pada smart panel, ketika kita menggunakan smart panel dengan fungsi yang lebih banyak, dengan perangkat yang lebih banyak, itu akan membuat smart panel ini jauh lebih ekonomis dibandingkan kita menggunakan konvensional panel. Jadi kuncinya ini adalah kita menggunakannya dengan tepat, kita gunakan fungsinya dengan maksimal, kita hubungkan dengan banyak perangkat sehingga smart panel ini dapat dinilai lebih ekonomis dibandingkan konvensional panel. Kemudian kita akan masuk ke smart panel system. Jadi smart panel system ini dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian yang pertama ini pada bagian product. Nah, pada produk ini terdapat smart devices yang memiliki fungsi IoT dan juga sensor yang terhubung ke equipment konvensional, di mana smart devices ini menghasilkan digital data dalam jumlah yang banyak dan juga real time. Nah, data-data ini kemudian akan ditransmisikan ke bagian sistem menggunakan protokol komunikasi yang ditentukan. Kemudian pada bagian sistem ini terdapat smart HMI, local operating system seperti SCADA, dan juga software smart low voltage dan juga medium voltage system. Pada bagian sistem ini fungsinya untuk melakukan real-time monitoring, menghasilkan alarm dan juga report mengenai digital data yang dihasilkan pada device yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga ini pada bagian service. Bagian service ini fungsinya untuk melakukan analisis pada digital data dan menghasilkan informasi-informasi penting melalui berbagai aplikasi dan juga service. Nah, aplikasi yang dapat digunakan salah satunya ini adalah Smart Viewer App, atau dapat juga diakses melalui service Optimal Generation pada sebuah photovoltaic dan juga energy storage system, dan juga dapat diakses pada Service Management of Electrical Facility, sehingga dapat dianalisa untuk kebutuhan operation dan maintenance. Oke, selanjutnya pada bagian Smart Low Voltage Panel. Jadi sama seperti penjelasan di slide sebelumnya bahwa Smart Panel ini memiliki 3 bagian, yaitu pada bagian Service, kemudian pada bagian Sistem, dan juga pada bawahnya ini pada bagian Product. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ini pada bagian Service. Jadi Low Voltage Smart Panel ini memiliki LV Equipment Management, yang fungsinya ini untuk melakukan koordinasi pada equipment yang ada pada sistem. Kemudian yang kedua ini di bagian service juga ada cloud dan juga mobile untuk melakukan monitoring dan juga analisis. Kemudian yang kedua ini pada bagian sistem. Di bagian sistem ini terdapat HMI dan juga Smart Low Voltage Software yang fungsinya ini untuk melakukan pemantauan dengan real time. Jadi di sini juga display dapat ditampilkan dalam bentuk report dan juga alarm yang dapat kita manage. Kemudian bagian yang paling bawah yaitu bagian produk. Jadi pada bagian produk ini terdapat smart devices. Contohnya seperti smart ACB, smart MCCB, intelligent MCB, thermal imaging camera, temperature sensors, busbar temperature sensors, dan banyak lainnya. Nah, produk-produk inilah yang akan menghasilkan digital data yang kemudian akan ditransmisikan ke sistem dan juga pada service. Jadi dengan menggunakan low voltage panel ini kita dapat menghasilkan energy management dan juga operational efficiency dengan menggunakan smart devices, sensor, dan juga perangkat komunikasi.
Selanjutnya masuk ke Smart Medium Voltage Panel. Jadi sebetulnya Smart Medium Voltage Panel ini sistem keseluruhannya ini tidak jauh berbeda dengan Smart Low Voltage Panel. Akan tetapi karena dia memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan Low Voltage Panel, pada bagian produknya ini dia memiliki Smart Devices yang berbeda dengan Low Voltage Panel. Jadi pada medium voltage panel ini juga memiliki 3 bagian. Yang pertama ini pada bagian service. Pada bagian service ini terdapat koordinasi atau manajemen equipment terhadap cloud, SCADA, dan juga mobile phone. Kemudian pada bagian kedua ini yaitu pada bagian sistem terdapat local monitoring, itu menggunakan HMI, dan juga bisa menggunakan smart medium voltage software untuk melakukan pemantauan dengan real time. Kemudian pada bagian ketiga yaitu pada bagian produk. Nah, pada bagian produknya ini terdapat smart devices seperti intelligent PCB, IED, arc protection, thermal imaging camera, temperature sensors, busbar temperature sensors. Nah, dengan menggunakan medium voltage panel ini kita dapat menghasilkan predictive diagnosis, operational efficiency pada smart panel dengan menggunakan intelligent PCB, berbagai sensor, dan juga device komunikasi. Kemudian solusi yang kedua yaitu solusi convenience. Solusi convenience ini dilakukan untuk meminimalkan engineering work atau pekerjaan teknis dan juga meningkatkan convenient maintenance. Solusinya ini dapat dibagi menjadi 2 solusi. Yang pertama ini adalah solusi easy engineering atau meminimalkan pekerjaan teknis. Ini dapat dilakukan dengan adanya solusi auto discovery dan juga auto time sinkronisasi function, di mana di sini dapat dilakukan sinkronisasi antara device dan juga network dengan otomatis. Kemudian solusi yang kedua ini adanya penyederhanaan pekerjaan engineering dengan adanya HMI dan juga software, sehingga di sini user dapat melakukan penyetingan tanpa dibutuhkan adanya pemisahan control menu structure. Kemudian yang ketiga ini ada simple device setting dengan adanya remote control. Di sini sehingga user dapat melakukan remote control terhadap semua equipment kelistrikan yang ada pada sistem tersebut. Kemudian solusi yang kedua ini adalah solusi convenient maintenance. Yang pertama ini dapat dilakukan dengan adanya solusi monitoring baik pada lokal dan juga remote menggunakan HMI dan juga software. Sehingga di sini user dapat melakukan monitoring pada semua komponen yang ada di dalam sistem. Kemudian solusi yang kedua ini adalah mobile app monitoring. Sehingga di sini kita dapat melakukan pemantauan menggunakan mobile phone dengan adanya fungsi Bluetooth dan juga NFC. Dan yang ketiga ini dapat dilakukan upgrade pada firmware saat sedang melakukan driving. Dengan adanya solusi-solusi ini, peningkatan sistem yang akan lebih kompleks setiap tahunnya dapat diatasi dengan baik dan juga efektif, sehingga dapat mengurangi kos yang dihasilkan. Kemudian kita akan masuk ke keunggulan-keunggulan utama yang dapat dihasilkan ketika kita menggunakan smart panel. Hal yang pertama yang dapat kita hasilkan yaitu reliability atau keandalan. Di sini dengan memaksimalkan adanya ketersediaan daya dan mencegah adanya kerusakan pada equipment dan juga mencegah adanya kecelakaan pada manusia. Untuk solusi reliability atau keandalan ini dapat dilakukan dengan 2 solusi. Solusi yang pertama ini melakukan predictive maintenance. Jadi predictive maintenance ini kita melakukan adanya real-time monitoring pada komponen-komponen yang ada pada smart panel. Yang pertama ini kita melakukan monitoring pada busbar dan juga panel secara real-time. Kemudian yang kedua juga melakukan monitoring terhadap kualitas daya atau power quality dan juga harmonisa pada smart panel. Kemudian yang ketiga ini melakukan predictive maintenance dengan mengetahui lifetime diagnosis pada equipment yang ada pada switchgear seperti relay, breaker, dan lain-lainnya. Kemudian solusi yang kedua ini dengan meminimize downtime atau meminimalkan waktu perbaikan dan juga mencegah adanya kerusakan dan kecelakaan pada manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui analisa critical event, memprofilkan power systemnya, kemudian juga ada waveform recording untuk mengetahui fault-fault yang terjadi pada waveformnya. Kemudian yang kedua ini dengan memiliki alarm service via mobile phone, sehingga di sini kita bisa mengakses lewat mobile phone, mengetahui fault type yang terjadi, lokasinya terhadap customer, dan banyak lainnya. Kemudian yang ketiga ini dengan meminimizing arc fault.
dengan meminimalkan adanya kejadian gangguan pada arc dan juga kecelakaan pada manusia dengan melakukan adanya arc fault detection dan juga melakukan fast trip sehingga keandalan pada power system ini dapat terjaga. Keunggulan utama lainnya yang dimiliki oleh smart panel yaitu efisiensi. Yang dimaksud oleh efisiensi ini adalah meminimalkan penggunaan energi dan juga meningkatkan nilai efisiensi energi itu sendiri. Fungsi basic yang dihasilkan oleh smart panel yaitu adalah dengan memonitoring energi dan juga memvisualisasikan energi itu. Di mana dengan melakukan efisiensi ini tidak cukup dengan hanya melakukan monitoring energi. Apa yang smart panel tawarkan ini adalah visualisasi data energi yang efisien dan juga intuitif, di mana administrator dapat menggunakannya untuk menentukan seberapa banyak energi yang digunakan dan juga mengetahui di mana letak pemborosannya sehingga diketahui seberapa efektif energi itu digunakan. Kemudian administrator juga dapat menggunakan visualisasi data energi ini untuk mengenali masalah-masalah yang terjadi dan juga melakukan perbaikan. Efisiensi ini dimulai dengan melakukan visualisasi data, di mana tanpa kemampuan untuk memeriksa, efisiensi ini tidak dapat terjadi. Solusi-solusi yang dihasilkan oleh smart panel dalam meningkatkan efisiensi yaitu dengan adanya monitoring pada panel, baik itu untuk panel low voltage dan juga panel medium voltage. Yang kedua ini juga untuk memanage power factor dan juga harmonisa pada panel. Khususnya ini untuk panel medium voltage sebagai panel distribusi di endpoint. Kemudian yang ketiga ini di sini juga dapat dilakukan manajemen peak power dengan menggunakan remote control sehingga dapat diakses, dapat dikontrol dalam jarak yang jauh. Kemudian yang keempat ini ada fungsi untuk reporting. Dapat melakukan reporting untuk berbagai jenis data energi yang ada pada sistem tersebut. Kemudian yang keempat ini juga dapat mengetahui manajemen demand-nya, sehingga kita dapat memprediksi kebutuhan energi yang akan terjadi di masa yang mendatang. Kemudian yang keenam ini juga dapat dilakukan analisa mengenai efisiensi equipment yang ada pada sistem kelistrikan tersebut. Contohnya pada trafo, VFD, energy storage system, di mana hal-hal yang mengenai efisiensi ini menjadi hal yang kritis. Selanjutnya adalah application case di mana Smart LV panel ini sudah digunakan. Jadi Smart LV panel ini sudah diaplikasikan di Changju Factory 1 pada bulan April tahun 2020 dengan fungsinya yang berbeda-beda. Nah, di sini diaplikasikan pada 4 jenis fungsi. Yang pertama ini pada fungsi produksi energi, khususnya ini untuk panel photovoltaik. Kemudian yang kedua ini untuk saving energy pada energy storage system. Dan yang ketiga ini untuk penggunaan energi atau energy consumption untuk lighting, untuk HVAC dan juga IT equipment. Kemudian yang keempat ini juga digunakan untuk perlindungan fasilitas equipment yang ada pada Changju Factory 1 ini. Kemudian untuk konfigurasinya di sini di Changju Factory ini menggunakan konfigurasi smart system, di mana seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi pada konfigurasi smart system ini di bagian bawah ini ada produk yang berupa smart equipment. Kemudian di bagian atasnya ini ada system. Dan juga pada bagian paling atasnya ini adalah service, di mana dapat diakses melalui software. Selanjutnya, application case yang ada pada Smart LV panel selain di factory tadi, yaitu ada di universitas, salah satu universitas di Korea Selatan, yaitu Universitas Yongsan sebanyak 2 board panel. Dan juga selain itu juga digunakan di IDC K Group sebanyak 40 board. Jadi untuk performa yang dihasilkan oleh smart panel ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi itu tadi presentasi saya mengenai smart panel. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai smart panel ini dapat ditanyakan pada sesi diskusi setelah ini. Dan apabila dibutuhkan informasi yang lebih mendetail mengenai device-device dan juga penjelasan pada smart panel ini, dapat menghubungi kontak service kami sehingga kami bisa buat arrange untuk webinar selanjutnya. Sekian dan terima kasih.